Pernahkah kamu bertemu seseorang untuk pertama kali, namun hatimu seolah mengenalnya sejak lama? Ada getaran lembut yang tidak bisa dijelaskan. Ada rindu yang terasa, padahal tak pernah berjumpa sebelumnya. Itulah garis karma. Sebuah aliran halus yang menghubungkan jiwa kita dengan jiwa-jiwa leluhur. Sebuah warisan tak terlihat, bukan hanya dalam darah, tetapi dalam getaran energi, dalam ingatan yang tertanam di kedalaman sukma. Setiap manusia bukanlah awal, melainkan lanjutan dari kisah panjang jiwa-jiwa sebelum kita. Dari leluhur ke buyut, ke kakek, nenek, ke orang tua, hingga akhirnya turun ke diri kita. Di sanalah DNA spiritual itu mengalir, membawa bukan hanya sifat dan wajah, tetapi juga kenangan, luka, dan bahkan janji yang belum terpenuhi. Dalam pandangan spiritual kuno, setiap tindakan leluhur, baik maupun buruk, meninggalkan getaran yang mengalun melalui garis keturunan. Kita mewarisi bukan hanya harta, tetapi juga karma. Kadang karma itu berbentuk halus, seperti perasaan yang sulit dijelaskan, seperti rasa rindu yang tanpa sebab, atau rasa takut yang tak pernah kita alami sendiri. Bisa jadi itu bukan milikmu atau milik kita, melainkan gema batin dari nenek moyang kita yang belum sempat disembuhkan. Maka dari itu, beberapa guru spiritual berkata, kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi juga untuk menyembuhkan luka leluhur yang belum tuntas. Dalam tradisi Nusantara dikenal istilah tapak laku karuhun, jejak spiritual yang ditinggalkan para pendahulu kita. Ketika kita hidup tidak selaras, kita bisa merasa jauh dari akar itu. Tapi ketika kita menyadari dan menghormati mereka, energi itu kembali menyatu dan jalan hidup terasa lebih ringan. Dan tentang pertemuan jiwa, beberapa orang percaya bahwa sebelum kita lahir, jiwa kita sudah membuat perjanjian dengan jiwa lain, dengan tempat, dengan waktu. Kadang janji itu tidak sempat ditepati oleh leluhur kita, maka takdir itu turun kepada kita untuk menyelesaikannya di kehidupan sekarang. Itulah sebabnya ketika bertemu seseorang, kita bisa merasa seolah ada sesuatu yang harus diselesaikan. Bukan kebetulan, tetapi kelanjutan dari sebuah kisah lama yang memilih kita sebagai penerusnya. Jadi garis karma bukan kutukan, ia adalah panggilan jiwa untuk memahami asal-usul kita, untuk berdamai dengan masa lalu, untuk memberi arah bagi masa depan anak cucu. Karena ketika kita menyadari siapa kita dan dari mana kita berasal, kita bisa menulis ulang garis takdir itu menjadi lebih terang dan lebih sadar. Ingatlah, setiap doa yang kita panjatkan, setiap kebaikan yang kita lakukan, setiap luka yang kita sembuhkan, tidak hanya untuk kita, tetapi juga untuk 7 turunan sebelum dan sesudah kita.
Kita adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan. Dan itulah makna sejati dari garis karma.